A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun guslul mayyiti wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fardhu kifayatin. Pasal sekarang dalam kitab Sulamut Taufiq ini menjelaskan tentang kewajiban kita di dalam mengurus orang yang meninggal. Faslun guslul mayyiti wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fardhu kifayatin. Hukum memandikan mayit, wa takfinuhu kemudian mengkafani mayit, wassalatu alaihi dan mensolati mayit, wa dafnu dan mengkubur dan mengubur mayit orang yang meninggal itu hukumnya fardu kifayah. Maksudnya gimana fardu kifayah ini? Yaitu jikalau ada satu kampung ada orang yang meninggal, kemudian hanya ada sebagian orang yang mengurusi mayit ini dalam memandikan, mengkafani dan mensolati dan menguburnya, maka yang lainnya tidak terkena dosa. Tapi kalau tidak ada yang mengurusi mayit sama sekali, semua penduduk tidak mengurusi mayit, tidak memandikan, mengkafani, mensolati dan juga tidak mengubur, maka terkena dosa semua orang yang ada di dalam daerah tersebut. Jadi hukumnya fardu kifayah. Jika dilaksanakan oleh sebagian orang atau satu saja orang, ya, maka semuanya gugur dosanya, tidak mendapatkan dosa dan gugur kewajibannya. Tapi kalau tidak ada sama sekali orang yang melaksanakan kewajiban ini, maka semua orang terkena dosa. Jadi fardu kifayah ini cukup dilaksanakan oleh sebagian orang dalam satu daerah. Idza kana musliman wulida hayyan, ketika mayitnya tersebut dalam keadaan Islam, jadi termasuk orang Islam, maka wajib untuk memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburnya. Wulida hayyan atau seorang orang yang meninggal itu merupakan seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan hidup, ya. Seperti bayi yang udah menginjak 6 bulan. Kalau 6 bulan kan itu udah ada ruhnya, dan bentuknya itu sudah sempurna. Maka ketika lahir dalam keadaan 6 bulan, lahir mati, ya, maka wajib dimandikan, dikafani, disolati dan dikubur. Itu batasnya 6 bulan. 6 bulan bayi, karena udah sempurna fisiknya, bentuknya, dan juga udah ada ruhnya. Wa wajaba lidimin takfinun wa dafnun, dan juga wajib bagi orang yang kafir, orang kafir non muslim yang meninggal itu untuk dikafani dan dikubur. Jadi kita orang Islam ini misalkan tidak ada pihak dari keluarga orang kafir di situ, ya, yang mengurus, maka orang Islam wajib mengurusinya itu dengan mengkafani dan menguburnya. Tapi tidak usah dimandikan dan tidak usah disolati, cukup dikafani dan dikubur, itu saja. Kalau ada ahli warisnya itu baru, atau ada kerabat yang sesama orang kafir, ya kita orang Islam tidak wajib untuk mengurusinya, karena itu merupakan sudah tanggung jawab dari pihak keluarga. Kecuali kalau tidak ada keluarganya yang sama Kristen, itu yang sesama tidak ada yang mengurus lah pokoknya, maka orang Islam itu wajib mengurusi jenazah orang kafir tersebut.
walaupun kafir ya, bukan Islam, cukup dengan mengkafani dan menguburnya. Kemudian walisiktin mayitin, dan bagi bayi yang keluron, yang keguguran, yang meninggal, itu cukup guslun wa kafnun wa dafnun, itu cukup dengan memandikannya, kemudian mengkafani dan mengubur. Wala yusolla alaihima, dan tidak disolati bagi orang kafir dan juga bayi yang keluron. Bayi yang keluron ini bayi yang kurang 6 bulan. Ya, bayi yang kurang 6 bulan karena belum sempurna dia si bayi ini bentuknya. Jadi cukup dimandikan, dikafani dan dikubur, tidak usah disolati. Bayi keguguran loh ya. Jadi kurang dari 6 bulan bayinya. Kalau udah 6 bulan ke atas itu wajib disolati. Kemudian waman mata fi qitalil kufari bisa bihi kufina fi siyabihi. Dan jikalau ada orang yang meninggal, orang Islam meninggal di dalam peperangan, di dalam memerangi orang-orang yang kafir, bisa babi dengan sebab perang, jadi mati dalam memerangi orang kafir, berjihad, orang yang jihad, mati sebab perang, jadi mati di medan perang itu ya, mati di medan perang. Kufina fi thiabi, maka kafannya itu memakai bajunya sendiri. Jadi kafannya itu bukan kafan baru, tapi kafannya itu kafan dengan menggunakan baju yang ia pakai dalam peperangan. Fa ilam yakfihi zida 'alaiha, maka jikalau tidak cukup pakaiannya itu untuk mengkafaninya, untuk menutupi aurat-auratnya, kan, zida 'alaiha, maka wajib ditambahi dengan kain kafan yang lain, ya, dengan kain kafan yang lain. Kalau tidak cukup loh, jadi nanti bajunya itu dicopot, kemudian bajunya tersebut dijadikan kafan bagi si mayit, bagi orang yang jihad fisabilillah tadi. Jadi dipotong, dicopot, bajunya dicopot, kemudian dijadikan kafan, jadikan kain kafan. Jadi maksudnya tidak dalam keadaan sedang memakai pakaian, tetap nanti pakaiannya dicopot, kemudian dikafani dengan menggunakan bajunya tadi. Kalau tidak muat, tidak cukup dalam mengkafaninya, maka ditambahi kain yang lain. Wadufina wala yusalla alaihi, dan nanti si orang yang jihad fisabilillah ini, yang meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah, nanti wajib untuk dikubur dan tidak disolati, ya, tidak disolati, cukup dikubur saja. Jadi dikafani dan dikubur, tidak disolati, dan juga tidak dimandikan, ya, tidak dimandikan. Jadi waman mata fi qital kufari bisabi kufina fi siyabi, nanti dikafani kemudian langsung dikubur, dikafani langsung dikubur, tidak disolati lagi. Wa qalul gusli izalatun najasati. Nah, sekarang caranya gimana? Cara memandikan mayit, cara memandikan jenazah, yaitu wa qalul gusli izalatun najasati. Lebih sedikit-sedikitnya memandikan mayit, yaitu dengan menghilangkan najis, wa ta'mimu jami basyarihi wa syarihi. Jadi memandikannya itu sekiranya dapat menghilangkan najis, wa ta'mimu jami basyari wa syarihi, dan meratani, jadi menyuluruhkan basuhan ke semua kulitnya dan rambutnya. Jadi semua rambut dan kulitnya itu nanti dibasuh dengan air, dan sampai sekiranya najis itu hilang.
tidak ada najis. Wan kathupa marotan bil mai al mutahhiri. Walaupun nanti rambutnya itu tebal, maka tetap wajib dibasuh. Dibasuh marotan bil mai. Dibasuh 1 kali dengan air yang suci, mensucikan, bukan air musamal dan bukan air yang najis, yang suci dan mensucikan. Jadi wajib semua badan, semua rambut harus dibasuh oleh air yang suci dan mensucikan. Wa qaulul kafni satiru jami'il badani, dan lebih sedikitnya kain kafan, yaitu kain yang dapat menutupi semua badannya. Jadi lebih sedikitnya itu kain yang dapat menutupi semua badannya. Wa thalathu lafaifa liman taroka tirkatan zaidatan ala dainihi walam yusi bitarkiyah. Dan 3 lapisan bagi orang yang meninggalkan harta warisan yang lebih dari atau lebih atas hutangnya. Jadi jikalau dia orang kaya dan hutangnya nanti sudah terbayarkan dari harta warisan tersebut, jadi udah beres harta waris. Jadi waris kemudian dipotong hutang semua. Nah, itu masih sisa. Sekiranya dapat membeli kain 3 lapis, maka wajib untuk 3 lapis. Ya, misalnya ini orang kaya nih atau orang sederhana, tapi dia mempunyai harta warisan yang cukuplah untuk membeli 3 lapis kain, maka wajib untuk menggunakan 3 lapis. Walam yusi bitarkiyah, dan dia tidak berwasiat untuk meninggalkan 3 lapis, kecuali jikalau ia berwasiat, tolong saya di kain kafannya 1 lapis saja, maka cukup 1 lapis walaupun harta warisannya itu lebih atau cukup untuk membeli kain 3 lapis, karena ada wasiat untuk meninggalkan 3 lapis atau berwasiat cukup 1 lapis saja, maka gak apa-apa 1 lapis, cukup 1 lapis. Tapi kalau tidak ada wasiat untuk meninggalkan 3 lapis, maka wajib 3 lapis. Kalau ada warisnya, kalau mempunyai harta waris. Kalau tidak ada sama sekali, ya tidak punya, jadi ada mayit tidak punya harta sama sekali, maka cukuplah 1 lapis juga cukup. Kemudian wa qul sholati kemudian wa aqallu sholati alaihi ayyan wiya fi'la sholati alaihi, dan wa aqallu sholati alaihi wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat.